Seorang wanita berinisial NK nekat menganiaya anak dari kekasihnya berinisial SW, 11 tahun, hingga korban luka-luka di Jalan Dam Tukat Badung, Kota Denpasar, Provinsi Bali. NK memukuli SW yang masih SD karena kesal dituding sebagai pelakor. Ia pun dituduh menjadi pihak yang membuat rumah tangga kekasihnya itu hancur. Komang W, kakak kandung korban, mengungkap penganiayaan ini bermula ketika adiknya tengah diantar oleh sang ayah ke tempat latihan pencaksilat pada Sabtu 3/1/2026 sekitar pukul 8.30 WITA. Di tengah perjalanan, sang ayah ditelepon oleh pacarnya, NK, agar menemuinya. Setelah bertemu, NK langsung menegur dan menganiaya korban. Di tengah perjalanan, bapak saya menelpon pacarnya untuk menemuin adik saya. Nah, terjadilah seperti di video itu, viral di media sosial. Kata dia dikutip dari Kompas pada Jumat 9/1/2026. Menurutnya, aksi penganiayaan itu dipicu karena NK merasa tidak terima disebut sebagai pelakor yang membuat orang tua korban bercerai. NK akhirnya nekat menganiaya korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka gores pada dahi dan luka cakar pada pipi kiri. Keluarga korban pun melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Resort Kota, Polresta Denpasar, untuk diproses secara hukum. Diketahui kasus penganiayaan ini terekam CCTV di lokasi kejadian dan rekamannya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, tampak terduga pelaku menegur korban dengan suara keras dan beberapa kali terlihat memukul korban. Bahkan, pelaku juga sempat melemparkan uang ke wajah korban yang tengah menangis histeris. Sedangkan, ayah korban tampak membiarkan peristiwa itu terjadi. Secara terpisah, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Wakas Reskrim Polresta Denpasar Ipetu Iwayan Juwahyudi membenarkan adanya laporan kasus tersebut. Menurutnya, laporan tersebut dalam proses penyelidikan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Denpasar. Langkah awal sudah kita melakukan pemeriksaan dan melakukan permohonan visum oleh kepolisian, kata dia. Pelaku dalam kasus penganiayaan ini adalah seorang wanita berinisial AT yang merupakan kekasih atau pacar dari ayah korban. Hubungan asmara antara AT dan ayah korban menjadi latar belakang keberadaan pelaku di lingkungan keluarga tersebut. Sementara itu, korban adalah seorang anak perempuan yang masih di bawah umur. Sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan orang tua korban, pelaku seharusnya memberikan perlindungan, namun yang terjadi justru sebaliknya. AT kini harus berhadapan dengan hukum setelah tindakan kasarnya terungkap. Statusnya sebagai pacar ayah korban menjadi sorotan karena adanya dugaan konflik personal yang berimbas pada perlakuan buruk terhadap anak yang tidak berdosa. Motif utama yang memicu kemarahan pelaku adalah rasa kesal karena dituding sebagai pelakor atau perebut laki-laki orang. Tuduhan ini kabarnya dilontarkan oleh keluarga dari pihak ibu kandung korban atau lingkungan sekitar. Pelaku merasa tidak terima dengan label negatif tersebut dan mengalami tekanan emosional. Namun, alih-alih menyelesaikan masalah dengan orang dewasa yang melontarkan tuduhan, ia justru meluapkan kekesalannya kepada anak pacarnya. Tindakan ini menunjukkan adanya ketidakmampuan pelaku dalam mengelola emosi dan konflik pribadi. Anak kecil yang tidak tahu menahu tentang dinamika hubungan orang dewasa tersebut akhirnya menjadi pelampiasan amarah yang membabi buta. Berdasarkan laporan kepolisian dan hasil pemeriksaan fisik, korban mengalami berbagai luka di bagian tubuhnya. Penganiayaan yang dilakukan oleh AT tidak hanya terjadi satu kali, melainkan diduga dilakukan secara berulang. Kekerasan fisik tersebut meliputi tindakan kasar yang menyebabkan memar dan rasa sakit pada tubuh anak tersebut. Pelaku menyerang bagian-bagian sensitif yang membuat korban mengalami trauma fisik dan psikis yang cukup mendalam. Bukti-bukti luka pada tubuh korban menjadi dasar kuat bagi pihak keluarga untuk melaporkan kejadian ini. Kondisi korban yang terluka memperlihatkan betapa teganya pelaku melakukan aksi kekerasan kepada anak yang secara fisik jauh lebih lemah. Aksi penganiayaan ini terjadi di sebuah rumah yang terletak di wilayah Jakarta Timur. Rumah tersebut merupakan tempat di mana pelaku sering berinteraksi dengan korban karena hubungannya dengan ayah korban. Kejadian berlangsung saat situasi sedang tidak terpantau oleh sang ayah atau orang dewasa lainnya.
Pelaku memanfaatkan momen kesendirian dengan korban untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa ada yang menghalangi. Terungkapnya waktu dan tempat kejadian memudahkan polisi dalam melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Lingkungan rumah yang seharusnya aman bagi anak justru menjadi tempat terjadinya tindakan kriminal yang memilukan. Kasus ini mulai terungkap setelah adanya kecurigaan dari pihak keluarga kandung korban yang melihat tanda-tanda tidak wajar pada tubuh anak tersebut. Luka memar yang ditemukan memicu pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Setelah didesak dan dimintai keterangan, barulah muncul pengakuan atau indikasi yang mengarah pada tindakan AT. Pihak keluarga yang merasa terpukul melihat kondisi sang anak langsung mengambil tindakan tegas untuk mencari keadilan. Informasi ini kemudian tersebar dan menjadi viral di media sosial, memancing kemarahan netizen yang merasa iba pada korban. Tekanan publik dan laporan resmi membuat kasus ini segera ditangani secara prioritas oleh pihak berwajib.